ini Limpi. Nah, dia akhir-akhir ini perutnya membesar, teman-teman. Dan saya takut kalau Limpi ini menderita penyakit. Hari ini channel Kucing Jalanan akan membuat konten tentang apa perut kucing itu bisa membuncit, apa penyebabnya, dan berbahayakah bagi. Terus apa yang akan kalian lakukan, terus bagaimana cara mengobatinya jika kucing kalian mempunyai perut yang buncit. Kami dalam subscribe dengan menekan gambar kucing di pojok bawah sebelah kanan supaya channel ini bisa berkembang, dan channel ini saya dedikasikan bagi kucing-kucing jalanan. Nah, coba dilihat perut Limpi ini gendut sekali dan sebenarnya saya khawatir, teman-teman. Selamat menonton dari kami channel Kucing Jalanan bersama kucing kami Limpi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Kucing Jalanan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Semoga informasi yang kalian cari seputar perawatan kucing bisa kalian temukan di channel Kucing Jalanan. Kali ini channel Kucing Jalanan akan memberikan informasi atau tips cara mengobati jika perut kucing kalian kembung. Dan ini jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena siapa tahu perut kucing yang kembung itu bisa membahayakan kesehatan dari kucing kalian. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini juga, bantu kami dalam subscribe. Di pojok kanan bawah ada itu gambar kucing, itu kalian tekan lalu kalian subscribe. Jangan lupa juga kalian like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian supaya channel Kucing Jalanan bisa berkembang dan banyak dikenal oleh orang. Dan bila channel ini berkembang dan banyak dikenal oleh orang, channel ini saya dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing jalanan. Selamat menonton teman-teman, semoga informasi yang saya berikan kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tahukah kalian semua teman-teman bahwa perut yang kembung bukan hanya dialami oleh manusia saja, tetapi kucing kita itu juga bisa mengalami perut yang kembung. Terutama ini teman-teman, jika kucing kita itu sering tidur di lantai tanpa alas, ketika cuaca dingin atau ketika merasa kedinginan setelah dimandikan teman-teman. Umumnya biasa kita sebagai majikan atau sebagai tuan itu akan merasa kebingungan karena perut kucing yang kembung ini tiba-tiba buncit dan mengeras. Nah sobat, jika kalian menemukan kasus seperti ini, tak perlu khawatir, sebab hal itu bukanlah sesuatu yang berbahaya dan bisa disembuhkan dengan mudah. Terus bagaimana caranya? Nah, kalian bisa simak secara lengkap ini tips untuk menyembuhkan jika perut kucing kalian kembung. Yang pertama dulu itu, jika perut kucing kalian kembung itu, kenali dulu gejalanya. Nah, sebelum kalian harus terlebih dahulu mengenali gejala perut kucing kembung agar bisa memberikan penanganan atau pengobatan dengan segera ketika menemui hal ini.
Nah, demikian atau berikut ini adalah gejala-gejala dari perut kucing yang kembung. Yang pertama itu, perut kucing ini terlihat lebih besar dan buncit serta terasa keras ketika kalian pegang atau sedikit ditekan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu adalah nafsu makannya ini berkurang dan malas bergerak atau malas beraktivitas. Yang ketiga, terkadang disertai dengan muntah dan diare. Terus yang kedua, penanganan atau pengobatan yang kedua itu adalah berikan minyak telon bayi. Nah, cara mengatasi perut kucing kembung yang pertama ialah dengan memberikan ketenangan dan rasa hangat pada perut kucing kalian, yakni dengan memberikan minyak telon yang biasa digunakan untuk bayi. Berikan sedikit dan ratakan di perutnya. Minyak telon tersebut itu akan membuat perutnya terasa hangat dan nyaman. Nah, kucing yang perutnya kembung juga sering mengalami sendawa seperti manusia. Setelah diberikan minyak telon tersebut, ia mungkin akan lebih banyak bersendawa. Kenapa? Karena perutnya terasa hangat dan angin di dalam perutnya itu terdorong keluar. Jika kucing tersebut nantinya mengalami hal tersebut, tak perlu khawatir dan lanjutkan pemberian dari minyak telon. Yang ketiga teman-teman itu, kalian sediakan alas untuk tempat tidur kucing kalian. Jangan biarkan kucing kalian itu tidur di lantai yang tidak memiliki alas. Terlebih jika ruangan tersebut dingin dan kucing kalian itu berada di ruangan AC. Berikan ia tempat tidur yang nyaman dan empuk serta udara dingin di lantai yang tidak mampu menembusnya. Nah, alas tidur yang nyaman ini akan membuat kembung di perut kucing kalian ini berkurang. Terus karena mereka akan terasa nyaman, hangat, dan tidak masuk angin. Yang keempat, untuk penanganannya ini jangan berikan dulu dry food, karena biasanya makanan kemasan ini khususnya kucing yang berbentuk kering atau dry food ini akan berkembang di dalam perut kucing sehingga akan menambah kembung yang dirasakannya. Berikan ia dulu makanan yang basah, bisa juga dengan menggantinya dengan makanan olahan alami seperti ikan, daging ayam, daging sapi yang kalian rebus. Ini tidak usah ditaruh oleh vitsin atau penyedap rasa. Cukup direbus saja, teman-teman. Yang kelima itu adalah beri mereka jahe hangat. Nah, berikan minuman ini yang hangat untuk kucing kalian agar perutnya ini terasa nyaman dan bebas dari angin. Nah, caranya ini adalah dengan memberikan air jahe. Kupas bersih dan rebus jahe hingga terasa harum. Terus diamkan sebentar agar sedikit mendingin. Minumkan dalam kondisi hangat dan dengan cara menyuapinya pakai spoit yang tidak ada jarumnya. Terus jahe ini memiliki rasa yang aneh bagi kucing, tetapi suapi dan pastikan ia menelannya, teman-teman. Yang keenam itu adalah kompres dengan air hangat. Cara mengatasi perut kucing yang kembung ini bisa juga kalian lakukan dengan memberi terapi dari luar, yakni dengan cara mengompres perutnya dengan air hangat. Terus caranya ini ialah dengan merebus air
dan membiarkannya sedikit dingin. Masukkan kain bersih ke dalamnya, lalu itu kain diperas dan balurkan di perut kucing. Bersihkan perut kucing setelahnya dan keringkan dengan handuk kering yang bersih. Terus yang ketujuh, usahakan kalian jamin kecukupan dari cairan kucing atau berikan minuman agar mereka tidak dehidrasi. Kebutuhan air minum untuk kucing itu adalah 250 ml untuk per hari. Jadi kucing yang memiliki perut kembung karena masuk angin tetap wajib menerima asupan cairan yang cukup, sehingga masuk angin mereka ini biasa berisiko diare dan menyebabkan dehidrasi. Pastikan air yang diterimanya ini cukup dan ia tidak kehausan. Nah, jika hanya tiduran dan tidak mau menyentuh minumannya, maka Anda wajib untuk membantunya atau memaksa mereka minum dengan menyuapinya atau dengan menggunakan spoit, teman-teman. Terus yang ke-8, untuk sementara ini jangan biarkan kucing kalian ini keluar rumah. Cara mengatasi perut kembung selanjutnya ialah dengan membatasi pergerakannya, yakni mencegah kucing dari keluar rumah. Terlebih ketika cuaca sedang dingin, hujan, kucing yang sakit perut kembung memang tidak semuanya menjadi lemas dan menurun nafsu makannya. Ada pula yang mampu bermain seperti biasa dan jalan-jalan di sekitar rumah seperti ketika ia sedang sehat. Namun, ini untuk kucing sedang memiliki sakit kembung jauh lebih baik jika ia berada di dalam rumah terlebih dahulu, sebab akan lebih aman untuk kucing kalian. Di dalam rumah itu pasti akan terhindar dari angin dan terhindar dari kucing lainnya yang mungkin akan mengajaknya bermain terlalu lama. Nah, upayakan agar kucing kalian ini selalu di dalam rumah dan memiliki tempat istirahat yang nyaman. Terus yang ke-9, teman-teman, adalah periksa kemungkinan adanya penyakit. Nah, jika segala tindakan sudah Anda lakukan, namun perut kucing kalian masih kembung, Anda tidak kunjung berkurang, bahkan disertai dengan muntah dan diare, periksa seluruh kondisi kesehatannya dengan membawa ke dokter hewan agar ia mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam, sebab perut kembung yang terus-menerus juga kemungkinan sebuah ciri dari penyakit. Nah, teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bantu kami dalam subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video baru kalian bisa menerima notifikasinya. Jangan lupa juga teman-teman, kalau kalian menonton jangan sampai 2 menit. Paling lama itu 4 menit, karena biasanya dari pihak YouTube kalau kita menonton 1-2 menit saja itu biasanya dipikir spam, dan itu pasti akan merugikan channel Kucing Jalanan. Jadi tolong teman-teman bantu kami dalam menonton itu, paling cepatlah kalian menonton itu sekitar 4 menit supaya tidak dianggap spam oleh pihak YouTube. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bye-bye semuanya. See you for next time.